Halo, selamat datang kembali di Virtu Ethics. Di usia muda atau produktif, seringkali kita merasa kejenuhan dan mengalami stagnansi pada kehidupan. Bahkan lebih parah lagi dengan membandingkan diri kita dengan kesuksesan yang diraih oleh orang lain. Di sini, James Clear memperjelas sebuah pemikiran yang fresh dan inovatif, yaitu mengeluarkan sebuah buku dengan judul Atomic Habits atau dalam bahasa Indonesia yaitu kebiasaan atom. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung menuju poin-poin pembahasannya. Bagian pertama, kebiasaan baik menghasilkan hasil yang berlipat ganda dengan cepat seperti uang yang tumbuh melalui bunga majemuk. Baik atau buruk, kebiasaan pasti menumpuk. Fusi positif terjadi dalam hal produktivitas, pengetahuan, dan hubungan. Agregasi negatif muncul pada saat stres, pikiran negatif, dan kemarahan. Kita dapat menerapkan peracikan untuk berbagai hal. Salah satunya adalah produktivitas. Tampaknya kecil ketika kita menyelesaikan sebuah tugas tambahan pada hari tertentu, tetapi itu penting ketika kita menerapkannya dalam karir kita sendiri. Saat kita mengotomatiskan beberapa tugas, otak kita mendapatkan kebebasan untuk memikirkan hal-hal yang lebih penting. Dengan menjadi pembelajar seumur hidup, kita bisa memanfaatkan kemampuan majemuk terhadap berbagai pengetahuan. Ada beberapa cara untuk mempraktikannya. Misalnya, membaca dapat menantang kita untuk berpikir secara berbeda dan memperkenalkan ide-ide baru. Tumbuh dalam kebaikan juga menghasilkan minat majemuk dalam hal hubungan kita. Orang-orang cenderung membantu orang lain yang telah bersikap baik kepada mereka. Hal-hal negatif juga rentan terhadap akumulasi. Stres kecil mungkin tampak terisolasi pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menyatu menjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Mengasuh anak, kemacetan lalu lintas, kemudian meningkatkan tekanan darah dan lain-lain. Itu semua merupakan sumber umum dari kekhawatiran. Merasa stres kemudian bertambah menjadi masalah yang lebih signifikan. Pikiran negatif juga bisa berkumpul. Mengumpulkan pikiran yang tidak meningkatkan kehidupan akan menciptakan kenyataan negatif bagi kita. Perhatikan bagaimana kita berpikir tentang diri sendiri dan juga orang lain. Hal yang sama berlaku untuk kemarahan. Seringkali ini adalah kombinasi dari agresi mikro yang meledak menjadi protes dan kerusuhan. Tapi kita suka menyematkannya pada sebuah peristiwa seolah-olah itu terisolasi. Perubahan kecil tampak tidak signifikan sampai mencapai titik kritis atau ambang batas. Ambang batas ini dikenal sebagai dataran tinggi potensi laten. Untuk mendapatkan hasil yang ingin kita cari, kita membutuhkan kesabaran. Tahukah kamu, menurut James Clear, perbaikan harian akan membuat kita 37 kali lebih baik atau lebih buruk di akhir tahun. Bagian kedua, menghentikan kebiasaan buruk adalah tugas yang sulit. Sulit untuk membangun kebiasaan baik dan mungkin lebih menantang untuk menghentikan kebiasaan buruk. Namun, itu bisa dilakukan. Ada caranya. Alih-alih berfokus pada hasil yang ingin kita capai, yang mungkin tampak sangat jauh, luangkan waktu untuk menciptakan struktur yang efektif yang memungkinkan kita untuk maju menuju tujuan. Tujuan memberitahu kita kemana kita ingin pergi, dan sistem akan menunjukkan cara untuk mencapainya. Siapapun bisa untuk menetapkan tujuan, tetapi mereka yang mencapai ambisi ini telah menciptakan strategi yang baik untuk mencapai tujuannya. Apa yang membedakan pemenang dari yang kalah adalah sistem perbaikan kecil yang berkelanjutan yang diterapkan oleh pemenang yang membantu mereka mencapai tujuan mereka. Tujuannya bersifat sementara. Semua orang menginginkan hasil, tetapi masalah sering muncul kembali dengan pola pikir ini. Perubahan yang langgeng berasal dari menciptakan proses yang tepat dan mengotomatiskan prosedur. Kegembiraan yang datang dari pencapaian tujuan biasanya berumur pendek. Selain itu, orang yang fokus pada tujuan cenderung menunda kebahagiaan. Dengan mentalitas yang mengutamakan sistem,
kita bisa menikmati setiap langkah yang mengarah kepada tujuan kita. Jika hal-hal yang kita lakukan menyenangkan kita juga pasti akan ingin melakukannya lagi. Mentalitas yang mengutamakan sistem membebaskan kita dari pendekatan yang lurus untuk mencapai ambisi kita. Terkadang, hidup selalu tetap berjalan dan kita harus memutar jalan menuju kesuksesan. Sistem yang baik menyesuaikan diri dengan situasi yang baru sambil mempertahankan tujuan utama kita. Terkadang tujuan juga menghalangi penciptaan proses yang berkelanjutan. Kebiasaan lama kembali ketika tidak ada yang dapat menopang kita selain mencapai target kita. Misalnya, jika kita ingin menurunkan berat badan, ada beberapa cara untuk mencapai apa yang kita inginkan. Namun, kita bisa kembali ke kebiasaan lama setelah mencapai tanda-tanda tertentu karena kita masih perlu membuat sistem yang efektif yang membantu kita mengelola berat badan. Kita tidak bisa bermain untuk memenangkan sebuah pertandingan untuk menjadi juara. Kebiasaan atom menciptakan juara yang sejati. Ketika dikompilasi bersama, atom-atom kecil akan membentuk molekul, sedangkan kebiasaan atom menghasilkan seluruh sistem yang berfungsi. Bagian ketiga, mengubah siapa kita lebih penting daripada berfokus pada tujuan kita, karena itu membuat perubahan berkelanjutan. Ada dua alasan kesulitan yang kita hadapi dalam mengubah kebiasaan kita. Pertama, kita mencoba mengubah hal-hal yang salah. Kedua, kita mencoba untuk berubah dengan cara yang salah. Lalu ada 3 lapisan perkembangan pada perilaku: hasil, proses, dan identitas. Hasil merupakan hasil dari perubahan. Kedua, proses adalah tindakan-tindakan yang kita ambil untuk menerapkan perubahan. Dan yang ketiga, identitas, yaitu keyakinan pada diri kita sendiri. Masalah yang muncul ketika mengembangkan kebiasaan yang langgeng adalah arah perubahan. Perubahan karakter harus menjadi fokus kita, bukan pencapaian. Mengubah keyakinan harus mendahului modifikasi perilaku. Siapa kita lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Jika suatu kebiasaan menjadi bagian dari kepribadian kita, kemungkinan kita mempertahankannya jauh lebih tinggi. Luangkan waktu untuk memikirkan siapa yang kita inginkan. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang tersebut. Perilaku seringkali merupakan respon atau manifestasi lahiriah dari identitas. Tidur kognitif adalah kondisi ketika kita mengikuti norma-norma yang kita ketahui tanpa menantang norma-norma tersebut. Kita akan berubah saat kita menyadari apa yang kita perankan dalam hidup kita. Misalnya, kita memiliki nilai rata-rata pada matematika, dan pengalaman kita telah mengondisikan kita untuk berpikir bahwa matematika bukanlah untuk diri kita. Seiring waktu, kita mengumpulkan bukti dari nilai kita yang memperkuat keyakinan bahwa kita buruk dalam matematika. Menggeser pemikiran atau keyakinan kita tentang matematika menciptakan sebuah realitas yang baru. Lagi pula, kita mendapatkan nilai rata-rata, tidaklah buruk. Keyakinan kita terbentuk sepanjang hidup kita. Kita tidak memiliki banyak kekuatan atas nilai-nilai kita sendiri di masa kanak-kanak dan remaja. Lingkungan juga menentukan diri kita, termasuk juga orang tua, sekolah, teman, dan media-media yang kita konsumsi sehari-hari. Pengaruh ini bisa bermanfaat, memberikan keyakinan yang bermanfaat dan berwawasan, ataupun merugikan, seperti merusak pandangan tentang dunia dan sikap kita secara keseluruhan. Setelah dewasa, kita secara sadar dapat membongkar keyakinan-keyakinan tersebut dan meninggalkan keyakinannya. Memahami konsep kebiasaan berbasis identitas dan menggunakan lingkaran kebiasaan. Kebiasaan dan identitas saling memengaruhi satu sama lain. Ini merupakan jalan dua arah, namun menghabiskan lebih banyak waktu untuk identitas daripada hasil tujuan kita sangatlah penting. Jika kita menempatkan nilai-nilai kita di posisi yang paling depan, hasil kita akan selaras dengan keyakinan kita. Manfaat paling signifikan dari kebiasaan adalah bahwa mereka dapat mengubah persepsi diri seseorang.
Jika suatu kebiasaan membuat kita merasa lebih baik, jadikanlah itu sebagai bagian dari rutinitas kita. Tetapi, jika kebiasaan dan hasilnya itu memberikan kita kekesalan, kita harus bisa menghindari untuk mengulanginya. Otak mengotomatiskan kebiasaan karena menganggapnya memuaskan. Mereka hadir sebagai pengungkit untuk membantu kita dalam menghemat energi. Kebiasaan adalah jalan pintas mental yang dipelajari dari berbagai pengalaman. Saat kebiasaan tercipta, tingkat aktivitas di otak pun menurun. Kita belajar untuk mengunci isyarat yang memprediksi kesuksesan dan mengabaikan hal-hal lainnya. Dengan mengotomatiskan hal-hal penting dalam hidup, kita menciptakan ruang mental untuk diri sendiri. Kreativitas berasal dari menciptakan ruang mental untuk berpikir. Ketika terdapat ruang untuk pemikiran baru, kita bisa mengembangkan sebuah rencana dan ide-ide dengan jangkauan dan substansi yang lebih baik. Kesimpulan, kebiasaan berubah ketika kita berkomitmen untuk membuat peningkatan setidaknya 1% setiap hari dalam waktu yang lama. Seperti atom, perbaikan ini menumpuk untuk membentuk organisme yang utuh. Jadi, fokuslah untuk menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan kita menumpuk atom-atom ini. Berfokus pada sistem memastikan bahwa kita terus meningkat setelah mencapai tujuan atau pencapaian tertentu yang telah kita tetapkan untuk diri sendiri. Sebelum segala sesuatu menjadi isyarat, itu perlu diberikan makna. Jika kita tidak menyadari isyarat, tidak mungkin untuk bisa menginginkannya. Kepuasan dengan situasi kita saat ini adalah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan menghilang saat keinginan yang baru itu muncul. Kita merindukan representasi kesenangan yang tercipta di dalam pikiran kita. Kekuatan pendorong perilaku adalah keinginan. Jika kita memelihara keinginan untuk kebiasaan yang dibutuhkan, kita pasti akan mempertahankannya. Emosi mendorong tindakan. Alasan logis tidak sekuat emosi saat melakukan sesuatu dan keinginan datang sebelum tanggapan. Perasaan kitalah yang menentukan apa yang kita lakukan. Kita mengevaluasi tindakan hanya setelah kita melaksanakannya. Ketika tindakan ini memberikan kepuasan kepada otak kita, kita bisa mendapatkan pengingat di lain waktu untuk mengulangi tindakan-tindakan ini. Perhatikan juga apa yang memberikan kita kepuasan. Sebagai bentuk tambahan, cobalah untuk membuat kartu kebiasaan untuk melihat apakah kita memiliki pola yang positif atau negatif. Lalu identifikasi satu rutinitas yang ingin kita hentikan dan satu yang ingin kita kembangkan. Terapkan juga metode yang tepat untuk kebiasaan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah melihat video pembahasan tentang Atomic Habits yang diciptakan oleh James Clear. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.